Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke pembahasan video, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Suparman dari Prodi Manajemen Kelas H Universitas Muhammadiyah Bandung. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Studi Islam 2 dari dosen Bapak Agung. Nah, video yang saya buat ini mengenai pengertian zakat, jenis-jenis zakat, dan mengapa di Indonesia sebagian masyarakatnya masih enggan untuk membayar zakat. Silahkan simak video yang saya akan bagikan ini. Maafkan apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune, jangan lupa like, comment, and subscribe ya.
menyimak penjelasan tentang zakat barusan, saya sekarang akan menceritakan tentang sejarah pengelolaan zakat pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana sih cara pengelolaan zakat pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini? Abu Bakar As-Siddiq terkenal dengan ketegasannya ketika menarik dan mengelola zakat bagi siapa saja yang membangkang dan menolak untuk membayar zakat. Abu Bakar tidak segan untuk memerangi orang tersebut. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, belum ada lembaga swasta yang melayani jasa menarik zakat dan mendistribusikannya. Oleh sebab itu, selain menyalurkan langsung seorang diri kepada mustahik, pengelola zakat dikelola terpusat oleh negara pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini. Pengelolaan zakat pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq cukup terpusat dikelola oleh negara. Sistem penyalurannya pun tidak jauh berbeda dengan bagaimana cara Rasulullah menyalurkan zakat. Rasulullah menggunakan Baitul Mal untuk menampung, menghitung, serta mendistribusikan zakat kepada mustahik. Nah, persamaan dan perbedaan zakat pada masa Abu Bakar As-Siddiq dan masa kini yaitu walaupun terbentang ribuan tahun lamanya, terdapat persamaan dan perbedaan antara pengelolaan zakat pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan sekarang. Kita bahas mulai dari perbedaan. Pada masa zakat Khalifah Abu Bakar, orang yang tidak berzakat akan diperangi. Tentu pada zaman sekarang tidak ada lagi aturan yang tidak ada lagi peraturan yang membolehkan mengadakan perang secara mendadak. Apalagi perang karena seorang muslim tidak membayar zakat. Kondisi perang ridho tidak bisa dibawa ke zaman sekarang karena keadaannya sudah tidak relevan. Untuk mengajak seseorang berzakat pada zaman Abu Bakar dan zaman sekarang memiliki format yang berbeda. Dan yang tadi juga kan sudah dijelaskan pada zaman Abu Bakar itu diperangi kalau tidak berzakat, saking pentingnya itu zakat gitu. Nah, hikmah yang dapat dipetik dari masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini, sejarah pengelolaan zakat pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memiliki kisah yang cukup heroik. Sebab Abu Bakar cukup tegas dan memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Dari sejarah ini dapat kita tarik pelajaran bahwa membayar zakat sangat penting dan wajib dilakukan oleh umat muslim. Nah, jika kita enggan membayar zakat, kita telah menelan hak mustahik yang berada di sebagian harta kita ya. Nah, zakat bukan ibadah main-main. Bila menunaikannya, ada manfaat besar yang dapat dirasakan oleh umat muslim, menyambung hidup orang fakir dan miskin, mempererat tali silaturahmi dan solidaritas gitu bagi sesama umat muslim gitu. Kisah ini juga dapat menjadi refleksi buat kita sebagai seorang muslim. Apakah kita sudah cukup tegas untuk menjalankan ibadah yang diwajibkan oleh Allah ini? Nah, atau selama ini kita pikir zakat bukanlah ibadah wajib, sehingga merasa tidak perlu dibayar gitu. Pada zaman Abu Bakar, orang yang tidak berzakat sampai diperangi, berarti menandakan betapa pentingnya hukum zakat untuk dijalankan ya. Semoga kita semua dapat berzakat dengan semestinya gitu. Sekian video yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.